Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan mau bahas update market crypto. Akan menarik gitu ya. Saya judulin video ini adalah inilah momennya atau mungkin inilah saatnya. Saatnya apa? Kita akan melihat update market crypto beberapa hal penting juga. Apa yang merubah sentimen dari market crypto belakangan ini ya. Nanti kita bahas secara teknikal dan berita-berita terbaru ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita mungkin bisa langsung masuk aja ke dalam videonya. Ya, dimana untuk hari ini market sebenarnya relatif lebih sideways gitu ya. Namun kalau kita perhatikan beberapa hal, Bitcoin ini mengalami kenaikan ya 30.800. Quite scary, cukup menakutkan karena dominance naiknya cukup pesat. Nanti mungkin saya akan bahas juga mengenai dominance. Kita lihat secara 24 jam terakhir ya. Tapi ini altcoin beberapa altcoin udah lumayan naiknya. Kita bisa lihat dari sini Compound, XLM, Bitcoin Cash. Ini kripto yang nggak terlalu mengalami kenaikan, jarang lah gitu ya kalau kita dia di top gainers. Tapi teman-teman bisa lihat beberapa kripto DeFi ya. Kita juga sempat mention sebenarnya DeFi yang memang bisa jadi sesuatu yang hype. Jadi bisa perhatikan itu beberapa token DeFi. Mungkin nanti ini kita akan separate one video lagi. Tapi kita bisa selama 24 jam terakhir juga ada beberapa kripto yang mengalami penurunan. Ada BitDAO, NEAR, Kava, Sui, ApeCoin gitu ya. Quite mix ya, ada naik ada yang turun. Tapi kita langsung lanjut lagi ke Fear and Greed. Fear and Greed kita di level grid ya, ini udah masuk ke level grid juga. Kemarin juga di level grid. Harus hati-hati karena Bitcoin kenaikan juga cukup pesat. Kalau dia mengalami penurunan mungkin ke level 29.000, saya masih expect itu masih normal correction ya. Beberapa hal kita langsung highlight ini dari CoinDesk. Pertama ya, First Mover Americas, dia bilang crypto funds see largest inflow in a year ya. Banyak kripto yang masuk inflow-nya di tahun ini ya. Kita udah sempat bahas, saya udah sempat bahas juga kalau teman-teman nontonin Q&A saya gitu ya, dengan CoinEx ya, karena ini partner juga. Kita sempat ada AMA Twitter Space di CoinEx. Kita bahas bahwa 2023 itu adalah tahun akumulasi ya, akumulasi kripto. Mungkin tahun 2024 2025 kita nggak tahu kapan baru panennya. Dan ini benar ya, kita lihat inflow-nya masuknya ke tahun 2023. Bukan berarti dia akan mengalami kenaikan di tahun 2023, tapi bisa dibilang mereka mulai masuk di tahun ini. Ini ada beberapa grafik yang kita bisa mention ya. Chart of the day dia adalah ini adalah miners, percent of miners revenue sent to exchange. Teman-teman bayangin dalam beberapa hari terakhir ya, atau bahkan ini tanggal 22 Juni tepatnya di sini ya, on June 22, miners transferred coins worth 128 juta, dan ini sama dengan 315% of their daily revenue. Jadi di atas daily revenue-nya dia 315%. Kemungkinan besar adalah mereka mining gitu ya. Lalu mereka dapat revenue, nggak mereka jual gitu ya. Ini kan market mengalami kenaikan, baru benar-benar naik mungkin ke area level 31.000 atau 30.000 baru mereka jual. Buat apa? Buat cover cost mungkin ya. Kalau misalnya mereka menjual Bitcoin di level ini, artinya apa? Artinya mungkin mereka melihat ini menjadi cap sementara atau bisa bilang resistance sementara untuk Bitcoin gitu ya. Makanya inilah saatnya mungkin ini kita akan ada dip juga gitu ya, ada sedikit penurunan juga ya. Di sini kita lihat juga miners are running down their coin stash amid the price rally. Jadi price-nya naik tapi mereka menjual koin mereka, Bitcoin-nya mereka. Mungkin ini untuk cover cost-nya dulu ya, untuk sementara waktu. Tapi tetap tesis kita atau kita punya main goalnya kita sempat bahas ya tadi. Kita lihat dari sini ya, digital asset investment products last week witnessed the largest single weekly inflow. Ada inflow lagi ya, mulai fund besar gitu ya mulai masuk ke dalam kripto. Dan ini yang menarik. Bahkan kalau kita lihat dalam 9 minggu terakhir, karena market juga sedikit konsolidasi gitu ya, rata-rata outflow dan sekarang baru ada inflow-nya, mulai ada masuknya lagi gitu ya. Jadi ini next up kita bahas ke berita gitu ya. Nah ini kita lihat ya, ada Cardano, Solana, Matic should be facing a much anticipated sell-off from Celsius and Robinhood this week ya. Kenapa dari Celsius dan Robinhood? Intinya kalau teman-teman tahu background story-nya, Cardano, Solana, Matic dan beberapa kripto lainnya itu kan menjadi list kripto sekuritas ya.
di US yang sempat mengalami market sempat turun gitu ya, kan karena beberapa altcoin kena. Nah, jadi di sini kita lihat mereka mau di listing beberapa kripto ini ya, bukan a big problem karena Robinhood ini hanya ya percentage kecil ya, Celsius juga ya, dan ini mainly terkena efek di Amerika, di US aja, bukan secara global ya. Jadi mereka mungkin akan menjual beberapa kripto ini, tapi teman-teman harus lihat bahwa ini adalah udah anticipated. Jadi mereka sudah antisipasi. Yes, mungkin akan ada selling pressure secara short term, tapi bukan major sell off. Ya seharusnya. Ya kembali lagi, karena ini kan mereka belum mungkin udah mulai sell off ya gitu ya, tapi kan this week. Jadi kita akan lihat secara price movementnya this week. Nah, kalau ditanya lagi, are this sell off price in? Price in artinya apakah ini udah semua orang udah tahu gitu ya? Jawabannya adalah certainly to some extent. Ya mungkin ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini Cardano, Solana, Matic have been underperforming the market. Ini beberapa kripto lainnya. Ada DOT, Ethereum, Atom, Avax, Tron, ada Solana, Matic. Teman-teman bisa lihat ketiga kripto ini secara performing gak bagus. Ya kita lihat bahkan di sini ada minus 8,4%, Solana 10,5%, Matic 15,7%. Bisa jadi ya, dan most certainly biasanya ini karena mereka sudah antisipasi hal ini. Oh, akan ada sell off dan lain-lain, berarti artinya masih ada selling pressure ya. Jadi ya hopefully by next week ini udah selesai sell off-nya. Jadi bisa mulai mengalami kenaikan juga. Justru ini sebenarnya opportunity untuk long juga sih kalau menurut saya gitu ya, dari Cardano, Solana, dan Matic. Oke, ini karena kita sponsor juga sama CoinX. Tapi ini saya suka sih gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat dari sini CoinX membawa cinta ke Jakarta gitu ya. Jadi dia ada CoinX Charity. Ini ke sekolah-sekolah ya. Namanya adalah adik-adik di Jovin Smart School, taman bermain dan sekolah dasar. Mereka juga charity istilahnya ya. Jadi ini benar-benar ya kembali lagi semua ke komunitas lagi. Ada sembako, ada beras dan lain-lain ya. Ini salah satu contohnya. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya. Dan kalau teman-teman yang belum ada CoinX Exchange gitu ya, karena kita juga ada partner, saya juga trading di sana. Teman-teman bisa lihat tutorial trading futures CoinX ya di dalam channel ini. Kalau teman-teman mau belajar tutorial trading futures, ada tips-tips trading futures, bahkan saya ada buatin playlist. Jadi feel free untuk cek gitu ya kalau teman-teman mau belajar. Dan bisa download CoinX di deskripsi, kalau deskripsi bawah ya. Kita lanjut dulu beberapa big news. Nah, ini market Bitcoin sempat up nih. Kita lihat dari sini ya. Ini Bitcoin sempat mengalami kenaikan hampir testing ke 31.000 lagi. Kenapa? Ini dalam 1 jam ya. Jadi ini kita lihat market tiba-tiba pump 1,2%. Nah, ini 4.2 trillion asset manager. Kita sempat bahas Fidelity. Ya, Fidelity ini akan file for spot Bitcoin ETF. Ini big. Kemarin BlackRock, sekarang Fidelity. Kembali lagi, ini traditional market mulai masuk ke dalam crypto market. Di sini kita bahas ya, traditional finance lirik crypto. Jadi ini yang menarik. Ditambah lagi, ini kemarin HSBC to offer Bitcoin and Ethereum ETF to customer. Ini juga besar, gitu. Jadi yang ini asset manager, yang ini lebih ke arah bank. Jadi ya, ini kita bisa perhatikan kedua hal ini. Ini trennya udah ada nih, gitu teman-teman. Jadi watch out ya, kalau kita masih ignore dan lain-lain, mungkin nanti kita miss the train ya. Next up juga kita lihat dari sini top 20 crypto tax friendly countries. Salah satunya adalah Indonesia. Ini top 9. Good news, memang Indonesia punya tax sendiri ya untuk pajak kripto. Cukup simple gitu ya. Kalau teman-teman trading di exchange Indo langsung otomatis kena. Oke, ini juga ada help, saya minta bantuan teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman ada waktu, feel free untuk isi survei ini. Nanti saya taruh di deskripsi. Ini survei apa? Ini adalah survei keadaan kripto di Indonesia. Bukan di Indonesia sih, tapi ya keadaan market tuh bagaimana sih untuk para consumer kripto gitu ya, untuk para investor kripto. Dan ada hadiahnya juga gitu ya. Jumlah aset kripto 1000 USDT ya. Teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman isi, siapa tahu berpotensi lah. Ini akan dibagi-bagi ke beberapa respondents gitu ya. Tapi acak ya, agak lama, ini sekitar 10 menit. Tapi ini yang menariknya adalah teman-teman isi ini gitu ya. Teman-teman isi ini, tapi teman-teman bisa nanti dapat juga hasilnya tuh bagaimana sih. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang positif, berapa orang yang negatif, dan lain-lain, kripto favoritnya gitu.
Survei ini akan berakhir setelah semua tanggapan yang dikumpulkan valid gitu ya, dan maksimalnya dia adalah 26 Juni, 1 bulan, berarti 26 Juli gitu. Jadi ya ini teman bisa lihat isinya pakai nama depan, nama keluarga, pakai email juga teman-teman gitu ya. Jadi ini kita masuk aja sekarang ke dalam technical. Wah, ini mereka mengalami penurunan ya. Saya sempat update di Telegram sebelum bikin video ini juga. Banyak yang tanya, oke, ini Bitcoin breakout, good news atau bad news? It's good news Bitcoin breakout, tapi secara volume saya juga sempat lihat ini menariknya dia bisa reverse back down ya. Karena kita lihatnya dari time frame 4 jam. Kalau di time frame 4 jam, kenapa saya bisa lihat dari sini? Ini teman-teman bisa lihat di sini market mengalami kenaikan cukup besar dan volumenya positif. Ya, ini tiba-tiba volume up secara positively. Itu dalam 4 jam. Lalu di sini kita lihat volume konsolidasi gitu ya. Volume konsolidasi di sini. Saya ingat ini sempat mengalami kenaikan juga dikarenakan HSBC maupun juga sempat ada bikin exchange baru kan, Fidelity, Charles Schwab, sama satu traditional finance lagi gitu ya. Dan ini yang cost volume mengalami kenaikan besar. Lalu tapi yang kita lihat untuk news ini mungkin ini udah ada sedikit exhaustment lah. Maksudnya market butuh correction mungkin yang sedikit lebih dalam. Ya, bukan berarti kita mau market crash, tapi ya kalau kita lihat dari sini ini bisa dibilang dia testing kembali ke dalam resistance ini. Kalau misalnya Bitcoin bisa continue lagi, kita lihat dalam ya let's say untuk daily close ke depan lah. Mungkin yang akan menjadi ketertarikan kita adalah di sini adalah exponential moving average 20-nya yang warna orange. Ini personally yang saya akan perhatikan ya. Kalau misalnya mungkin dia masih bisa close secara daily di atas ini, artinya breakout ini mungkin cukup valid dan market bisa mengalami kenaikan lagi. Mungkin testing ke level 32 ribuan. Tapi kalau ternyata besok mungkin pada saat daily close, berarti dalam beberapa jam aja nih. Kalau teman-teman lihat daily sebenarnya ini hanya 9 jam lagi lah, 9 jam lagi, tapi kita melihatnya di time frame 4 jam ini. Jadi ini based on decision kita. Tunggu dulu ya, ini loading. Nah, kalau misalnya dia ternyata close-nya di bawah ya, yang saya takutkan adalah mungkin ini akan pullback lebih dalam, mungkin testing ke area level 29.500 atau bahkan deeper. Testing mungkin possibly ke area level 28.000. Still possible untuk area itu terjadi. Ya karena pullback-nya ya. Dan ini normal kalau teman-teman lihat pullback seperti ini, kita close ya volume ya. Teman-teman bisa lihat, ini market tiba-tiba naik kan. Di sini. Boom. Harus lebih di sini. Market naik. Ini naik 24%. Tapi di sini kita lihat kita masih pullback sekitar 2% di sini. Apakah ini adalah pullback yang sudah lumayan? Ya belum sebenarnya. Bahkan ini sempat turun 4,6%. Tapi di sini masih ada buying pressure ke atas naik kembali. Jadi kalau kita lihat Bitcoin turun di sini ke area 7% atau bahkan 9%, 8,7%, ini masih cukup normal. Ini adalah dua level yang kita bisa lihat, 287 dan 292. Ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat perspektif saya sendiri gitu ya. Bukan kita secara negatif secara short term aja. Lebih karena untuk short term aja sih gitu ya. Karena kita lihat secara volume mungkin yang masih kurang support. Tapi kita ada invalidasi mulai dari daily close kita, dan secara kita akan pantau secara movement secara 4 jamnya juga gitu. Artinya kita dinamis lah gitu ya. Kita akan adaptasi sesuai market. Kalau ternyata marketnya momentumnya lebih kuat, karena ini udah bagus ya. Kalau misalnya dia masih ada continuation juga ke level 32.000 pun menurut saya masih bisa. Tapi secara realistically mungkin lebih ke arah potensi probability mengalami correction, short term correction aja sih. Jadi ini ya, target kalau untuk upside saya rasa 32.000. Ini bahkan sebenarnya technically ini Bitcoin udah tap highest level di tahun ini. Ya, level tertinggi di tahun ini. Nah, itu untuk Bitcoin ya. Saya mau bahas juga Bitcoin dominance. Nah, kalau Bitcoin dominance, jujur ini scary sih, cukup menakutkan. Menakutkan untuk apa? Menakutkan untuk altcoin. Karena kita lihat dari sini, wow, ini Bitcoin dominance naiknya luar biasa. Ini bahkan sudah kembali lagi ke level 2019. Ya, 2019 di mana Bitcoin dominance di area level 53%. Dan ini yang saya lihat sih, mungkin potensi Bitcoin dominance masih bisa mengalami kenaikan sampai level 53-an. Ya, apa efeknya? Efeknya mungkin Bitcoin masih menjadi acuan untuk market sekarang. Tapi yang menarik, harusnya kalau menurut saya ini bisa tertahan. Artinya mungkin akan ada reversal. Kalau ini reversal terjadi, altcoin mungkin
potensinya akan lebih bagus. Dan mungkin kita akan lihat Juli, Agustus looks better untuk altcoin gitu ya. Kalau memang ini terjadi, ini karena bagus juga dia breakout dari tes di area ini, langsung dia mengalami kenaikan ke level 53%. Hopefully di sini akan ada rejection sehingga altcoin bisa catch up juga. Itu yang kita harapkan untuk Bitcoin dominance. Ini secara weekly time frame ya. Secara daily lebih karena masih strong uptrend juga sih ya. Jadi saya rasa ini bisa kena sih, harusnya mungkin dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya ataupun like gitu ya. Jangan lupa untuk isi survei, ataupun kalau misalnya teman-teman mau download CoinEx juga, jangan lupa ya kalau teman-teman yang belum download CoinEx di kolom deskripsi. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.